Nah, sampai mana terakhir? Hah? Taib. Ucapan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Ahmad belum. Taib. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanzilu ila sama'id dunya wa inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al ahadith nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kayfa wa la ma'na wa la naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasulu haqqun wa la naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nasifu Allah bi akthara mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wa la ghayah laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir wa naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dhalik wa la yablughu wasful wasifin nu'minu bil qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi wa la nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at wa la nata'adda al qur'ana wal hadith wa la na'lamu kayfa kunhu dhalik illa bitasdiqi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil qur'an. Naam, Syekh Ahmad Abdullah bin Ahmad bin Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, setelah beliau mentakrir, menetapkan dan menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau membawakan dua ucapan Imam ahli sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, begitu pula ucapan Imam Asy-Syafi'i untuk menguatkan apa yang beliau telah sebutkan sebelumnya. Kan di awal kitab beliau sebutkan bahwa apa? Akidah ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi nama-nama dan sifat Allah adalah mengimani seluruh yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Selama hadisnya sahih, maka kita imani dan kita benarkan, dan tidak boleh, kata beliau apa, kita hadapi dengan penolakan, tidak boleh kita hadapi dengan ta'wil, tidak boleh kita hadapi dengan tamthil dan tashbih. Nah, ini sikap ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk menguatkan pernyataan beliau ini, beliau bawakan ucapan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i untuk menggambarkan kepada kita bagaimana sikap ulama as-salaf rahimahullah berkenaan dengan hal ini. Karena Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah imam kaum muslimin, termasuk dari imam yang banyak diikuti, bahkan paling banyak diikuti oleh kaum muslimin. Karena itu sangat cocok untuk membawakan dua kalam dari dua imam yang agung ini. Nah, perhatikan bagaimana sikap Imam Ahmad dalam menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Kata beliau, berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Nah, dikatakan di situ radhiyallahu anhu, mengucapkan taraddi, mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat hukumnya boleh. Cuman yang terlarang adalah mengucapkan radhiyallahu anhu
pada sebagian ulama, sementara sebagian yang lain dia ucapkan doa biasa saja atau bahkan dia tidak doakan. Itu yang menjadi hal yang tercela, bahkan menjadi ciri dari Syiah Rafidhah adalah mendoakan imam-imam mereka, mendoakan imam-imam mereka dengan doa-doa yang panjang. Nah, doa yang panjang, doa radhiyallahu anhu misalnya, atau nawwarallahu qabrah dan yang semisal dengan itu. Nah, namun ketika mereka membaca atau menyebut nama ulama yang lain, maka mereka tidak mendoakannya. Bahkan kalau ulama tersebut berseberangan dengan mereka, maka mereka mendoakan laknat untuknya. Ya, itu yang tercela. Adapun kalau mendoakan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat, itu boleh saja. Boleh saja, tidak ada larangan. Ya. Dan di sini beliau konsisten rahimahullah, beliau doakan radhiyallahu anhu untuk Imam Ahmad, beliau doakan radhiyallahu anhu untuk Imam Syafi'i. Beliau tidak bedakan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Walaupun beliau ini pengikutnya Imam Ahmad, beliau adalah Hambali, bahkan imamnya salah satu imam madhab Hanabilah. Ibnu Qudamah adalah penulis fikih Hanabilah yang terdepan dan yang paling dijadikan rujukan buku-bukunya. Beliau menulis 4 kitab fikih yang menjadi rujukan dalam madhab Hanabilah. Beliau tulis fikih apa? Beliau tulis pertama Umdatul Fiqh untuk pemula. Kemudian beliau tulis Al-Muqni'. Nah, kemudian di atasnya lagi beliau tulis Al-Kafi. Setelahnya beliau tulis Al-Mughni, dan ini yang terluasnya menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanabilah. Al-Mughni beliau bahas dalamnya fiqhul madzahib, fiqhul muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Nah, jadi beliau seorang yang bermadzhab Hambaliyah atau Hanabilah, dan imamnya adalah Imam Ahmad. Bersamaan dengan itu beliau tidak bedakan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ketika beliau sebut nama Imam Syafi'i, beliau katakan radhiyallahu anhu juga. Nah, begitu pula imam-imam yang lain beliau doakan dengan doa yang sama. Nah, beliau konsisten, tidak membedakan atau tidak mau memberikan doa khusus untuk imamnya saja, tapi beliau berikan doa yang sama kepada imam-imam yang lainnya. Nah, beliau katakan Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad radhiyallahu taala anhu, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Imam Ahmad ditanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, yaitu di sepertiga malam terakhir. Hadisnya masyhur. Begitu pula Allah turun ke langit dunia di hari Arafah. Wa innallaha yura fil qiyamah, dan juga hadis sesungguhnya Allah akan dilihat di hari kiamat nanti. Akan dilihat di hari kiamat nanti pada 2 tempat. Akan dilihat di Arasat al-Qiyamah, di padang mahsyar, dan akan dilihat di surga. Dan akan dilihat di surga oleh orang-orang yang beriman. Nah, akan datang pembahasannya nanti insyaallah. Baik, jadi Imam Ahmad, perhatikan, Imam Ahmad ditanya tentang 2 hadis ini. Hadis tentang sifat. Beliau ditanya tentang 2 hadis ini, dan 2 hadis ini berkaitan dengan apa? Asma wa sifat. Pertama beliau ditanya tentang hadis nuzul, hadis nuzul yang dikenal dengan hadis apa? An-nuzul, bahwa Allah memiliki sifat turun. Yang kedua, beliau ditanya tentang sifat at-tajalli, bahwa Allah menampakkan diri di hari kiamat, menampakkan diri sehingga bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Sifat apa namanya? At-tajalli. Sifat tajalli, Allah menampakkan diri di 2 tempat, yaitu di padang mahsyar dan di surga nanti. Nah, adapun di padang mahsyar, para ulama khilaf apakah dilihat oleh seluruh manusia, atau dilihat orang beriman saja, atau dilihat orang beriman bersama orang-orang munafik. Ya, yang benarnya dilihat oleh yang beriman dan orang munafik. Kemudian
orang-orang yang beriman dan munafik disuruh sujud ketika melihat sifat betis Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa yauma yukshafu 'an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." Pada hari disingkap betis Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat as-saq, betis. Ya, sama dengan sifat tangan. Cuma hati-hati dalam mendengar sifat-sifat yang seperti ini. Jangan sampai antum ketika mendengar sifat betis langsung antum bayangkan betis manusia, makhluk. Ini yang jadi penyakit banyak orang. Banyak penyimpangan yang terjadi karena mereka membayangkan ketika dengar sifat Allah, mereka bayangkan sifat makhluk. Akhirnya terjatuh dalam tasbih, atau kalau dia tangkal tasbih itu dengan ta'wil, akhirnya terjatuh dalam ta'til. Terjatuh dalam ta'til. Nah, kemudian yang kedua, Allah dilihat di surga oleh orang-orang yang beriman. Kata para ulama, perbedaan antara dilihatnya Allah di padang mahsyar dan di surga. Kalau di padang mahsyar tujuannya adalah untuk imtihan wa ikhtibar, menguji dan mengetes siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang munafik. Maka diketahuilah ketika itu ternyata ada beberapa yang mengaku beriman, mereka adalah munafikin. Iya, terbukti dengan mereka tidak bisa sujud. Ketika mereka dipanggil untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, mereka tidak bisa sujud. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka dipanggil untuk sujud, namun mereka tidak mampu sujud. Kata para ulama ahli tafsir, karena tiba-tiba tulang punggung mereka seakan-akan kaku dan tidak ada sendinya. Nah, Allah sebenarnya tahu mereka munafikin, tapi untuk membuktikan kepada seluruh makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala mengimtihan mereka, menguji mereka dengan hal tersebut supaya nampak keadilan Allah, bahwa Allah akan mengadab mereka dengan adil dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Jelas ya? Kemudian Allah mau dilihat di hari kiamat di surga, ini khusus untuk orang-orang yang beriman ketika mereka sudah masuk surga, dan ini di sini adalah ru'yatul imtinan. Ru'yatul imtinan. Mereka diberi kesempatan untuk melihat Allah sebagai bentuk nikmat dan anugerah serta karunia yang Allah tambahkan untuk mereka di atas kenikmatan surga yang telah ada. Nah, jadi dua sifat di sini disebutkan dalam dua hadis. Imam Ahmad ditanya tentang dua hadis ini, yaitu hadis tentang sifat nuzul dan sifat at-tajalli. Allah menampakkan diri sehingga dilihat oleh manusia di hari kiamat. Wa ma asbaha hadhil ahadits. Dan juga Imam Ahmad ditanya tentang hadis-hadis yang semisal dengan dua hadis tadi. Apa kata Imam Ahmad? Perhatikan. Ini titik pendalilan kita. Bagaimana Imam Ahmad menyikapi hadis-hadis tentang sifat. Bagaimana beliau menyikapi hadis-hadis tentang sifat. Kata beliau, nu'minu biha. Kita imani hadis-hadis tentang sifat itu. Sifat-sifat Allah kita imani. Wa nusaddiqu biha. Dan kita benarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. La kaifa wala ma'na. Tidak boleh ada pembagaimanaan. La kaifa apa artinya? La takyif. Tidak boleh ada pembagaimanaan. Tidak boleh menanyakan bagaimananya sifat Allah. Dan tidak boleh membayangkan di dalam benak kita bagaimananya bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la kaifa. Jangan disalahpahami seperti sebagian orang. Ucapan Imam Ahmad kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, ketika Imam Ahmad mengatakan la kaifa wala ma'na, mereka pahami berarti Imam Ahmad mengatakan bahwa sifat Allah itu tidak ada bagaimananya, tidak ada bentuknya, tidak ada kaifiyahnya, dan tidak ada maknanya. Sehingga mereka katakan Imam Ahmad itu mufawwidah. Mufawwidah apa artinya?
Itu tidak tahu maknanya, hanya Allah katanya yang tahu. Mereka salah paham dengan ucapan Imam Ahmad ini. Dan banyak ulama, bahkan termasuk ulama-ulama terkenal, mereka salah dalam memahami ucapan Imam Ahmad ini. Iya. Di antaranya adalah Imam Nawawi dan yang semisalnya, mereka mengatakan bahwa madhab as-salaf dalam nama-nama dan sifat adalah tafwid. Madhab as-salaf dalam nama-nama dan sifat adalah apa? Tafwid. Iya, mereka berdalil seperti ucapan-ucapan Imam Ahmad ini. Kenapa? Karena kata mereka ucapan Imam Ahmad mengesankan tafwid, padahal tidak sama sekali. Iya. Karena yang dimaksud dengan Imam Ahmad la kaifa wala ma'na, tidak ada pembagaimanaan, yaitu tidak boleh ditanyakan bagaimananya dan tidak boleh dibayangkan di dalam kepala kita tentang bagaimananya tangan Allah, wajah Allah dan seterusnya. Tidak boleh. Itu maksudnya. Bukan artinya tidak ada bagaimananya. Sepakat para ulama ahli sunnah, sifat Allah itu ada bagaimananya, ada kaifiahnya. Cuma kita tidak tahu kaifiahnya. Pasti ada kaifiahnya. Cuman kita tidak tahu kaifiahnya. Hanya Allah yang tahu kaifiahnya. Jelas ya? Ya, jadi artinya la kaifa di situ bukan tidak ada bagaimananya. Ada bagaimananya, cuman kita tidak tahu. Yang diinginkan Imam Ahmad la kaifa adalah tidak boleh dibagaimanakan dengan menanyakan bagaimananya, dan tidak boleh dibagaimanakan dalam artian memikirkan bagaimananya sifat Allah, bentuk sifat Allah dalam benak kita. Baik, wala ma'na, apa arti wala ma'na? Wala ma'na yang dimaksud oleh Imam Ahmad, wala ma'nan batil. Tidak boleh dimaknakan kemana batil. Iya. Kenapa boleh ucapkan ini? Kenapa boleh ucapkan ini? Perhatikan dengan baik. Imam Ahmad mengucapkan wala ma'na karena kebiasaan ahli kalam, yang terpengaruh dengan pemahaman filsafat, ilmu-ilmu mantik dan yang semisalnya. Mereka ketika mendengar sifat Allah, mendengar bahwa Allah punya tangan, memiliki sifat tangan, kata mereka, maknanya sebenarnya ini. Maknanya sebenarnya ini. Ketika mendengar sifat wajah, maknanya sebenarnya ini, bukan wajah yang kamu pahami, maknanya sebenarnya ini. Kata Imam Ahmad, tidak ada mana-mana begitu. Tidak ada mana-mana begitu. Kan mereka ketika dengar sifat tangan, oh maknanya sebenarnya kekuatan. Maknanya sebenarnya nikmat. Ketika mendengar sifat wajah, oh wajah maksudnya maknanya adalah zat. Maknanya adalah ini dan itu. Kata Imam Ahmad, tidak boleh dimakna-maknakan seperti itu. Pahami saja seperti zahirnya. Kalau Allah katakan dia punya tangan, kita tetapkan dia punya tangan. Kalau Allah mengatakan dia punya wajah, kita tetapkan dia punya wajah. Masa Allah tetapkan dirinya punya wajah dan tangan, antum ingkari? Ini kelancangan luar biasa. Ya kan? Dirinya tetapkan bahwa dia memiliki tangan, dirinya tetapkan bahwa dia memiliki wajah, memiliki ini dan itu. Antum mengatakan tidak memiliki. Ini kalau antum bilang seperti itu di hadapan presiden saja, antum sudah ditembak mati mungkin. Bagaimana lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan ini, Allah memiliki ini, dirinya memiliki ini, antum bilang tidak, kamu tidak memiliki itu ya Allah. Ini kan kelancangan luar biasa. Paham ya? Jadi la ma'na di situ maksudnya tidak boleh dimaknakan kemana makna lain yang menyelisihi zahirnya. Harus dipahami sesuai makna zahirnya. Kalau Allah katakan dia memiliki wajah, kita katakan memiliki wajah. Emangnya kenapa kalau Allah memiliki wajah? Yang menjadi masalah adalah otak mereka yang berpenyakit. Ketika Allah mengatakan dirinya memiliki wajah, langsung mereka bayangkan wajah makhluk. Ini penyakit pada otak mereka dan hati mereka. Ketika Allah mengatakan Allah memiliki wajah, dirinya memiliki wajah, langsung mereka bayangkan wajah makhluk. Masa Allah memiliki wajah? Berarti Allah memiliki mulut, hidung, ini dan itu. Ada lubang mulutnya, ada perutnya nanti. Oh, banyak kekurangannya berarti nanti butuh makan dan minum ini dan itu. Butuh bernafas. Kenapa? Karena mereka bayangkan wajah makhluk. Padahal Allah
menyandarkan wajah pada dirinya. Kalau Allah menyandarkan wajah pada dirinya berarti sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Pasti tidak sama dengan makhluk, tidak akan sama. Saya sudah sering ulangi. Kalau makhluk dengan makhluk saja wajahnya beda. Ketika dikatakan wajah-wajah itu masih sama maknanya, tapi kalau sudah disandarkan pada pemilik langsung beda. Wajah manusia, wajah kepiting langsung beda. Iya. Langsung beda jauh. Ini antara makhluk dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk. Mata manusia, mata apa? Mata belalang. Itu jauh sekali. Jauh sekali. Antara makhluk dengan makhluk sudah jauh sekali. Bagaimana lagi antara Al-Khaliq dengan makhluk? Antara Allah sang pencipta dengan makhluk yang tercipta. Pasti jauh beda. Jadi jangan pernah bayangkan walaupun sama namanya, jangan pernah bayangkan bahwa dia sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Nah, sekali lagi penyakit ahlul bidah dalam masalah ini selalu begitu. Ketika disebutkan sifat Allah langsung dia bayangkan sifat makhluk. Ketika disebut tangan Allah dia bayangkan tangannya sendiri. Ketika disebut wajah Allah dia bayangkan wajahnya sendiri. Ketika disebut kaki Allah dia bayangkan kakinya sendiri. Ketika disebut mata Allah dia bayangkan matanya sendiri. Atau mata makhluk yang lain. Akhirnya terjatuh dalam apa? Tasbih, penyerupaan. Ya, kadang mereka tangkal penyerupaan itu dengan cara menyelewengkannya, mentakwilnya. Oh, tidak mungkin Allah punya wajah. Kalau Allah punya wajah kan mengharuskan kekurangan. Oh, kalau begitu kita takwil saja ini mananya. Supaya apa? Supaya selamat dari penyerupaan katanya kita takwil. Akhirnya terjatuh kesalahan yang kedua. Pertama dia tasbih di kepalanya, kedua dia takwil kemana batil, bukan mana yang sesungguhnya. Terjatuh pada dua kesalahan. Kesalahan pertama, ketika disebut nama Allah dia bayangkan sifat makhluk. Ketika disebut sifat Allah dia bayangkan sifat makhluk. Kesalahan pertama, di kepalanya ini dia bayangkan di sifat makhluk. Habis itu dia so-so jadi pahlawan. Oh, tidak mungkin Allah memiliki sifat begini, kekurangan nanti. Kalau begitu kita sucikan Allah dengan mengartikan tangan di situ sebenarnya bukan tangan tapi nikmat. Terjatuh kesalahan yang kedua. Kesalahan keduanya apa? Memaknakan firman Allah dengan makna batil yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian kata beliau wala naruddu syai'an minha. Dan kami tidak menolak sesuatu pun darinya, yaitu dari sifat itu. Perhatikan. Imam Ahmad mengatakan kami tidak menolak satu pun dari sifat. Tetapkan semua. Selama hadisnya sahih, kita tetapkan. Kalau Al-Quran sudah pasti sahih, mutawatir, kita tetapkan. Kalau hadis kita tanya, kita periksa dulu hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih kita tetapkan. Tidak boleh kita tolak hadis tersebut dengan berbagai alasan. Ahlul bidah kan banyak alasannya, banyak caranya dia menolak hadis. Dia katakan, oh ini hadis ahad ini tidak bisa dipakai berhujjah dalam akidah. Itu cara mereka. Pertama, kalau ternyata hadisnya mutawatir, apa yang mereka lakukan? Mereka menolaknya dengan cara yang halus. Oh, kita terima lafadznya, tapi kita takwil maknanya, selewengkan maknanya. Atau cara ketiga, kita terima lafadznya, kita katakan maknanya hanya Allah yang tahu. Tafwid. Jadi metode mereka dalam menolak sifat itu, pertama kalau bisa tolak hadisnya. Kalau bisa tolak hadisnya. Kalau tidak bisa, takwil. Kalau tidak bisa takwil, tafwid. Begitu cara mereka. Bagaimana mereka menolak? Tolak dengan katakan itu hadis ahad. Sudah, gugur hadisnya. Kalau tidak bisa dia tolak karena hadisnya mutawatir, oh kita carikan cara takwil. Kalau tidak bisa takwil, metode yang ketiga, tafwid. Berputar di situ. Jelas ya? Wala naruddu syai'an minha. Kami tidak menolak sesuatu pun darinya. Ini bantahan juga pada sebagian ahlul bidah yang dia tetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lain. Ya.
Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah dia tolak semua sifat. Bedanya Mu'tazilah dia tetapkan nama. Kalau Jahmiyah apa? Tolak nama dan sifat. Kalau Mu'tazilah dia tolak sifat semuanya tapi dia tetapkan nama. Yang lebih aneh lagi adalah Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah. Mereka apa? Tetapkan sebagian sifat. Asy'ariyah tetapkan 7 sifat. Atau dikenal di Indonesia dengan sifat 20, sebenarnya 7 itu. Cuman mereka gabung antara sifat dan nama menjadi berapa? 14 nanti. Sifatnya 7, namanya 7 berarti 14. Terus ditambah lagi 6. 6 itu wujud kidam bako itu, mukhalafatul hawadits. Itu tambahan-tambahannya. Wahdaniyah. Nah, berarti 20 nanti. Kelengkapannya 20. Mereka kenal dengan sifat 20. Ya. Tapi sebenarnya kalau di di Arab sana terkenal dengan sifat 7 sifat yang mereka tetapkan. Iya. 7 sifat yang mereka tetapkan. Di Indonesia dikenal sifat 20 karena orang Indonesia tidak paham. Sebenarnya 7 sifat, 7 nama terkandung di dalam 7 nama itu 7 sifat. Mereka hitung berbeda jadi 14. Padahal sama. Dalam nama terkandung 7 sifat. Dihitung 7 saja sifatnya. Namanya 7, sifatnya 7. Baik. Kalau Kullabiyah lebih bagus daripada mereka. Kullabiyah menetapkan belasan sifat. Karramiyah lebih bagus juga daripada Asy'ariyah. Karramiyah menetapkan sifat yang ke-8. Kalau Asy'ariyah 7, bukan Karramiyah, Maturidiyah. Maturidiyah menetapkan 8 sifat. Yaitu ditambah takwin. Takwin. Al-ijad wa takwin. Nah, kalau Asy'ariyah apa? Asy'ariyah iradah, al-kalam, iradah, al-ilm, al-haya, al-basar, sama'. Apa lagi satunya? Apa lagi satunya? Kalam, iradah, al-hayat. Kemudian al-basar, as-sama' dan apa tadi? Apa saya hitung tadi? 6 tadi. Al-Qudrah 1. Apa lagi? Sudah. Irada, kalam, hayat, basar, sama', qudrah, dan satunya takwin. Itu Maturidiyah, ijad wa takwin. Siapa yang hafal lagunya? Saya lupa satunya. Samia sama, sudah. Basar. 7 sifat. 7 sifat. Saya lupa satu. Kalau Maturidiyah tambah 1 yaitu sifat al-ijad wa takwin, sifat penciptaan. Sifat penciptaan. Jelas ya, ini bantahan untuk mereka. Beliau berkatakan di situ wala naruddu syai'an minha. Kita tidak boleh menolak sesuatu pun dari sifat tersebut. Sementara mereka menolak sebagiannya. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasulu haqqun. Dan kami yakin betul. Di situ na'lam adalah apa? Alima, saudaranya dhanna, bermakna yakin. Kami meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah kebenaran. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak membantah, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullah bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah. Dan kami tidak
sifati Allah dengan hal yang lebih banyak dari apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Perhatikan, tidak boleh mensifati Allah dengan hal yang lebih banyak daripada apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Iya. Sebagian orang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti otomatis dia mensifati Allah dengan hal yang lebih banyak ketimbang apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Mereka sifati Allah dengan sifat ayah, bapak. Orang Nasara mengatakan Allah memiliki sifat bapak. Orang falasifah, filsafat mengatakan Allah punya sifat illa fa'ilah, menamakan Allah dengan illa fa'ilah. Iya. Atau hal-hal yang semisal itu. Mereka sifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak Allah sifati dirinya dengannya dan tidak pula disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita wajib mensifati Allah terbatas pada apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah saja. Bila haddin wala ghayah, tanpa ada pembatasan dan ada ujungnya. Maksudnya di situ bila haddin wala ghayah, ini ucapan datang di lisan para ulama, dan ucapan bila haddin wala ghayah itu ada dua maknanya. Ada dua maknanya di sisi para ulama ahli sunnah. Bila haddin, kalau dia dinafikan, perhatikan, kalau dia didahului penafian, had didahului penafian, maksudnya bila ihatatil kaifiyah, tanpa mengetahui kaifiyahnya. Jadi kita imani sifat Allah tanpa mengetahui bagaimananya. Bila had artinya apa? Bila kaifiyah, bila ma'rifati atau bila ihatati al-kaifiyah. Kalau bihad tanpa didahului nafi, ini maknanya lain. Kalau bihaddin tanpa didahului penafian, itu maknanya lain. Kalau bihaddin tanpa didahului penafian, seperti yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, beliau berkata ketika ditanya apakah Allah itu memiliki had dengan makhluknya, beliau katakan bihad. Ada had. Apa maksudnya had di situ? Had yang dimaksud adalah infisal wal mubayanah. Karena beliau ucapkan itu untuk membantah orang-orang yang berpemahaman hululiyah, ittihadiyah, orang-orang sufi yang mengatakan Allah itu merasuk pada diri makhluk. Dan Allah itu berada di mana-mana. Ini ucapan-ucapan orang-orang sufi atau yang sepemahaman dengan mereka. Paham ya? Beliau berkata ketika ditanya apakah Allah itu bersama makhluknya tanpa terpisah, kata beliau bihad, Allah itu terpisah dengan makhluknya. Allah itu terpisah dengan makhluknya. Allah di atas, makhluk di bawah. Allah di atas, makhluk di bawah. Jadi Allah bukan di mana-mana, atau Allah itu merasuk pada diri makhluk seperti pemahaman hululiyah. Bukan pula Allah itu adalah alam semesta adalah Allah seperti pemahamannya ittihadiyah. Atau ittihadiyah ya, menyatu antara Allah dan makhluknya. Sudah tidak bisa dibedakan mana Allah dan mana makhluk. Kalau mereka ditanya apa itu Allah atau siapa itu Allah, Allah itu apa yang terlihat ini adalah Allah. Jadi semua antum itu bagian dari diri Allah semua. Nah, itu apa namanya? Pemahaman ittihadiyah. Di Jawa apa dibilang? Manunggaling kaula Gusti katanya. Kalau Gusti Allah sudah manunggal, menyatu dengan makhluk. Iya. Kalau ittihadiyah, kalau hululiyah masih mending. Hululiyah itu masih membedakan antara khaliq dan makhluk. Kata mereka terdiri dari dua, ada al-khaliq pencipta dan makhluk yang dicipta. Cuman al-khaliq merasuk ke dalam diri makhluk. Seperti pemahamannya Nasara terhadap Nabi Isa. Mereka katakan Allah menyatu dengan Nabi Isa. Itu hululiyah dia. Tapi kalau ittihadiyah lebih kafir daripada hululiyah. Kata Ibnu Taimiyah, hululiyah dia syarru ahlil bidah. Ittihadiyah syarru ahlil bidah. Ittihadiyah itu
ahlul bidah yang paling buruk dan yang paling keji ucapannya. Nah, makanya jangan heran di beberapa tempat itu biar apa? Biar apa itu namanya? Anjing disembah. Kenapa? Itu pemahaman tadi. Pemahaman Ittihadiyah Hululiyah. Ittihadiyah mengatakan semua yang ada itu adalah Allah. Bahkan Al-Hallaj yang menjadi ulama rujukan mereka, seorang zindik. Apa dia katakan Al-Hallaj? Al-Hallaj berkata, "Ma fi jubbati illallah." Tidak ada dalam jubahku ini kecuali Allah. Maksudnya dirinya Allah. Badannya itu adalah Allah. Iya. Badannya adalah Allah. Sampai-sampai kalau zaman sekarang siapa? Yang di YouTube itu. Siapa itu? Bukan. Yang Dr. Ar-Razi. Hah? Itu. Orang-orang yang mengagungkan Al-Hallaj. Sampai-sampai ada videonya, dia mengatakan seakan-akan dia mengatakan apa? Bahwa pemahaman Nasara menyembah Isa itu benar. Kenapa? Karena Isa juga adalah Allah karena menyatu sudah. Tapi sudah subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahim alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan membaca sikap Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanyakan kepada beliau tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Beliau katakan, kita imani sifat-sifat tersebut dan kita benarkan tanpa membagaimanakannya dan tanpa memaknakannya kemana yang batil, dan kita tidak menolak sedikit pun darinya, dan kita yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasul pasti benar, dan kita tidak menolak atau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mensifati Allah dengan hal yang lebih banyak daripada apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Bahkan kita sifati Allah terbatas pada apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, bila haddin wala ghayah, tanpa apa? Bila haddin maknanya tanpa mengetahui kaifiyahnya, bila ihatatil kaifiyah, itu kalau didahului oleh penafian. Tapi kalau antum dengar kalam ahli sunnah, Imam ahli sunnah mengatakan Allah itu bihaddin ma'a khalqih, dia memiliki had, yaitu memiliki batasan, terpisah dengan makhluknya. Ini ucapan muncul untuk membantah siapa? Pemahaman hululiyah, ittihadiyah, orang-orang sufi yang ekstrim. Nah, makanya siapa? Ibnul Mubarak ya, lebih tepatnya Ibnul Mubarak, ketika beliau ditanya apakah Allah terpisah dengan makhluknya, beliau katakan na'am bihad. Allah terpisah dengan batasan. Allah berada di atas arsy, di atas langit, sementara makhluknya ada di bawah. Nah, jadi Allah tidak pernah menyatu dengan makhluknya. Allah tidak pernah menyatu dengan makhluknya, dan Allah tidak dikatakan di mana-mana. Bahkan Allah di atas, terpisah dengan makhluknya. Yang bersama makhluk adalah ilmunya dan pengawasannya. Ilmunya dan pengawasannya. Adapun zat Allah di atas. Zat Allah di atas. Bukan berarti Allah bertempat, tidak. Bukan mananya Allah bertempat. Ini kadang salah pahami oleh ahli bidah. Kalau kita katakan Allah di atas berarti Allah bertempat, tidak. Allah itu berada di atas arsy. Antum tahu arsy itu makhluk tertinggi dan makhluk terbesar, tidak ada lagi makhluk di atasnya. Paham? Arsy itu adalah ujung dari seluruh makhluk. Di atas arsy itu tidak ada lagi makhluk. Artinya apa? Di atas arsy itu tidak ada lagi ruang dan waktu. Tidak ada di situ. Jadi kalau Allah berada di atas arsy, apakah Allah bertempat? Tidak bertempat, karena tidak ada lagi ruang dan waktu di situ. Tidak ada lagi makhluk.
Ruang dan waktu itu makhluk atau bukan? Tidak diragukan makhluk. Ruang dan waktu itu makhluk. Sementara di atas arsy itu tidak ada makhluk. Di atas arsy itu sudah tidak ada lagi ruang dan waktu. Nah, di atas sanalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dilingkupi oleh makhluk. Jelas ya? Jadi mana Allah di atas langit bukan Allah dilingkupi oleh langit, bukan. Mana Allah di atas arsy berarti Allah bertempat, bukan. Tidak bertempat Allah. Karena dia tidak mungkin dilingkupi oleh tempat. Karena tempat itu makhluk. Allah berada di atas arsy, yaitu di sesuatu yang tidak ada lagi makhluk di situ. Allah itu maha besar, makhluk. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Langit dan bumi itu di dalam genggaman Allah. Langit dan bumi, alam semesta ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan, jadi kita ini hanya secuil sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis, bagaikan biji sawi di tangan kalian. Alam semesta ini bagaikan biji sawi di tangan kalian. Bagaimana kalau kita pegang genggam biji sawi? Kecil sekali. Demikianlah alam semesta ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Beliau katakan setelah beliau sebutkan tadi bahwa Allah tidak boleh disifati dengan sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Beliau katakan tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Jadi kenapa kita tidak boleh membagaimanakan Allah? Bila haddin wala ghaya tadi. Tidak boleh, tidak mengetahui bagaimananya Allah. Karena laisa kamitslihi syai'. Jadi ayat itu beliau datangkan untuk apa? Untuk mendukung ucapan beliau tadi, bahwa kita menetapkan sifat Allah tanpa membagaimanakannya, tanpa mengetahui bagaimananya. Kenapa kita tidak mengetahui bagaimananya? Karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Kan cara mengetahui bagaimananya sesuatu dengan 3 cara. Melihat langsung, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat langsung Allah. Melihat yang semisalnya, ya kan? Yang kedua, kita bisa mengetahui bagaimana sesuatu dengan melihat yang semisalnya. Ternyata laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Bagaimana bisa kita melihat semisalnya? Yang semisalnya saja tidak ada. Jadi tidak mungkin kita mengetahui bagaimananya Allah karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Metode ketiga untuk mengetahui sesuatu, bagaimananya sesuatu adalah dengan berita dari orang yang terpercaya, dari Rasul misalnya. Dan ternyata dari Rasul pun tidak ada berita tentang bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, tidak ada. Berita dari Rasul hanya mengabarkan bahwa Allah punya sifat tangan, punya sifat wajah, sifat ini dan itu. Tidak pernah Rasul menjelaskan, oh bentuknya tangan Allah begini, besarnya sekian meter misalnya. Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti tidak mungkin kita ketahui bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena itu sangat cocok. Bila haddin wala ghayah, kita menetapkan sifat Allah tanpa mengetahui bagaimananya. Tanpa mengetahui bagaimananya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Karena tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Namun bersamaan dengan itu, Allah tetap maha mendengar dan maha melihat. Perhatikan awal dan akhir ayat ini. Awal dan akhir ayat ini seakan-akan bertentangan. Sekilas dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Habis itu dikatakan dia maha mendengar dan maha melihat. Muncul pemahaman, bukankah makhluk juga mendengar dan melihat? Berarti sama dengan makhluk. Maha mendengar kan mendengar dan melihat, berarti sama dengan makhluk. Sementara di awal ayat
laisa kamitslihi syai, tidak ada yang semisal dengannya. Habis itu dia tetapkan mendengar dan melihat. Padahal makhluk mendengar dan melihat juga. Oh, berarti sama. Kenapa sama? Padahal kenapa dikatakan tidak ada sama yang sesuatu pun dengannya, padahal sifat yang ditetapkan di situ sami dan basir, sama dan basar, sama dengan makhluk. Maka ini memberikan ilmu kepada kita bahwa walaupun sama namanya, beda hakikatnya. Beda hakikatnya. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tapi beda hakikatnya, beda bentuknya, beda kaifiyahnya. Beda kaifiyahnya. Paham maksud saya ya? Sebab kalau sama kaifiyahnya, nanti akan bertentangan awal ayat dan akhir ayat. Untuk mengkompromikan awal ayat dan akhir ayat, kita katakan Allah mendengar, melihat, makhluk mendengar, melihat, tapi tidak sama cara mendengar Allah, sifat mendengar Allah dan sifat mendengar makhluk. Tidak sama sifat melihat Allah dan sifat melihat makhluk. Ya, karena itu Allah tegaskan di awal, laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Nah, jadi penafian di situ tidak ada yang semisal dengannya, bukan penafian nama. Nama sama-sama tangan, sama-sama wajah, sama-sama mata misalnya, sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Kalau sekedar nama sama, tapi yang dinafikan tidak ada yang sama dengan Allah, yaitu bagaimananya Allah dan bagaimananya makhluk itu tidak sama. Bagaimananya Allah dan bagaimananya makhluk tidak sama. Itu maksud awal ayat, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yaitu serupa dengan kaifiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini ayat yang sangat agung ya. Dengan ayat ini para ulama membantah dua kelompok sesat dalam masalah asma wa sifat. Penggalan pertama, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini bantahan kepada siapa? Musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bantah dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Kan mumatsilah, musyabbiha, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kelompok-kelompok musyabbiha itu seperti Syiah Rafidah itu musyabbiha mereka. Syiah belakangan, Rafidah. Begitu pula di antara musyabbiha adalah orang-orang sufi ekstrim, batiniyah, sufiyah, yaitu yang tadi hululiyah ittihadiyah, mereka adalah musyabbiha. Ya. Sampai-sampai sebagian mereka berkata, ya kami tetapkan, ini ucapan mereka ya, kami tetapkan semua sifat yang ada pada makhluk juga ada pada Allah katanya. Hattal farj, sampai kemaluan pun kita tetapkan. Waliyadzubillah. Ini musyabbiha. Di antara kelompoknya adalah Rafidah zaman sekarang, bukan Rafidah yang dulu, Syiah yang dulu, Syiah yang sekarang. Itu mereka musyabbiha. Begitu pula orang-orang sufi ekstrim, hululiyah ittihadiyah, mereka adalah musyabbiha. Taib. Sementara akhir ayat itu wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat, itu bantahan kepada siapa? Kepada Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Kenapa? Karena di situ di ayat ini Allah menetapkan bahwa dirinya memiliki sifat mendengar dan melihat. Sementara Mu'attilah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah di sini menetapkan sifat mendengar dan melihat untuk dirinya. Ini bantahan untuk Mu'attilah. Taib. Kemudian kata beliau, wa naqulu kama qala, dan kami mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasifuhu bima wasafa bi. Nah, wa naqulu kama qala Allah ya. Saya ulangi, kami ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, dan kami mensifatinya, yaitu mensifati Allah Subhanahu wa taala
bima wasafa bihi nafsah, sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya, la nata'adda dzalik, kami tidak melampaui hal itu. Jadi tidak boleh melampaui apa yang Allah sifati dirinya dengannya, harus membatasi diri dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Dan ambil kaidah, 3 kaidah di sisi ahli sunnah, siapa yang berpegang dengan 3 ini maka selamat dalam pembahasan asma wa sifat. Ini 3 kaidah mudah sekali, dipegang untuk seluruh ahli sunnah, sampai orang awam pun kalau dia pahami 3 kaidah ini selamat dalam pembahasan asma wa sifat. Apa itu? Yang pertama, menetapkan nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, selama itu hadisnya sahih, maka kita tetapkan. Ini kaidah pertama. Jika ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita tetapkan sifat tersebut, nama dan sifat tersebut. 1. Jika ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat, maka kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaidah kedua, kalau dinafikan, ditiadakan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah tidak memiliki sifat ini dan itu, sifat zalim misalnya, dan sifat ngantuk, sifat tidur, maka kita katakan kita juga menafikan hal tersebut dari diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diingkari oleh Allah, dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita nafikan juga. Itu kaidah kedua. Ketiga, kalau Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya tidak menetapkannya dan tidak pula menafikannya, dan sifat tersebut tidak mengesankan sifat kekurangan dan cacat, dan sifat tersebut tidak mengesankan sifat kekurangan dan cacat, maka kita tawakuf. Kita tawakuf. Apa arti tawakuf? Tidak kita tetapkan, tidak juga kita nafikan. Antum pahami? Nah, saya ulangi, perhatikan semua. Pertama apa? Kalau sifat, nama dan sifat itu ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tetapkan. Kalau sifat, nama dan sifat itu dinafikan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita nafikan. Itu 2. Ketiga, kalau nama dan sifat tersebut tidak ditetapkan, atau sifat tersebut tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula dinafikan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengesankan sifat cacat, tidak mengesankan sifat kekurangan dan cacat, maka kita tawakuf. Kita apa? Tawakuf. Artinya kita tidak tetapkan dan tidak kita nafikan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak tetapkan, Al-Quran tidak nafikan. Hadis tidak tetapkan, hadis tidak nafikan. Berarti kita ikuti hadis. Sebagaimana Al-Quran dan hadis tidak menetapkannya dan tidak menafikannya, maka kita juga tidak menetapkannya, tidak menafikannya. Tapi ingat, dengan syarat tidak mengesankan kekurangan dan cacat. Pahami dulu ini. Karena ada sebagian sifat tidak diingkari dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi langsung mengesankan cacat dan kekurangan. Paham? Misalnya, secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah tidak mengingkari, tidak menafikan apa? Sifat misalnya, sifat buang air kecil atau buang air besar. Allah nafikan dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Tidak ada ayatnya kan? Tidak ada hadisnya juga kan? Apakah Allah tetapkan? Tentunya tidak.
Apakah kita bilang tawakuf di situ? Tidak boleh kita tawakuf di situ. Masa kita tawakuf bahwa Allah tidak punya sifat buang air besar dan buang air kecil? Tidak boleh tawakuf di situ. Kenapa? Karena sifat buang air besar, buang air kecil itu mengesankan apa? Kekurangan dan aib, cacat. Kalau mengesankan kekurangan, aib dan cacat, langsung kita tolak, walaupun tidak ada dalil spesifiknya. Cukup kita berdalil dengan dalil umum. Apa dalil umum? Bahwa Allah itu maha sempurna. Alhamdulillah, segala kesempurnaan hanya milik Allah. Ini dalil umum kan? Kalau Allah sempurna, tidak mungkin Allah punya sifat buang air besar. Tidak mungkin Allah punya sifat buang air kecil. Atau hal-hal yang semisal itu. Paham ya? Nah, tapi kalau misalnya ada sifat-sifat yang tidak mengesankan kekurangan, maka kita tawakuf. Contoh seperti sifat al-aql. Sifat akal, apakah ditetapkan untuk Allah dalam Al-Quran Sunnah? Tidak ada dalil penetapannya. Apakah dinafikan dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada penafiannya juga. Maka yang seperti ini kita apa? Bilang apa? Tawakuf. Kita bilang tawakuf. Kenapa? Karena tidak ada dalil penetapan dan tidak ada dalil penafian. Dan sifat al-aql tidak mengesankan kekurangan. Iya, tidak mengesankan kekurangan. Begitu pula sebagian ulama mengatakan sifat jisim. Sifat jisim. Apa kita tetapkan sifat jisim untuk Allah atau kita nafikan? Jawabannya tidak ada dalil penetapannya. Tidak ada dalil penafiannya juga. Berarti kita bilang apa? Tawakuf. Kita bilang tawakuf. Karena jisim secara umum itu tidak mengesankan kekurangan. Sebagaimana tangan tidak mengesankan kekurangan, kaki tidak mengesankan kekurangan. Berarti jisim juga tidak mengesankan kekurangan. Tapi masalahnya tidak ada dalil penetapannya. Tidak ada dalil penetapannya. Seandainya ada, kita tetapkan. Seperti sifat tangan, ada dalilnya, kita tetapkan. Kalau jisim kan tidak ada penetapannya, tidak ada penafiannya, maka kita bilang tawakuf. Kita bilang tawakuf. Cuman hati-hati, kadang jisim ini di sisi ahlul bidah bermakna lain. Katanya jisim, Allah itu tidak punya jisim, maksudnya tidak punya sifat. Itu makna ucapan ahlul bidah. Nanti akan dibahas di pembahasan buku-buku selanjutnya itu. Itu masuk dalam syubhat ahlul bidah. Taib. Pahami 3 kaidah tadi. 3 kaidah penting. Kalau antum pahami, selamat dalam pembahasan nama-nama dan sifat. Iya. Antum apa? Tetapkan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Antum nafikan yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalau tidak ditetapkan dan tidak dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, antum apa? Tawakuf. Tapi ingat, tawakuf itu pada semisal sifat-sifat yang tidak mengesankan kekurangan. Tapi kalau sifat yang langsung mengesankan kekurangan, tidak boleh tawakuf di situ, langsung nafikan. Kalau ada yang tanya, apa dalilmu menafikan? Kita jawab, memang tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum. Tidak ada dalil khusus untuk menafikan sifat apa? Sifat buang air besar dari Allah, memang tidak ada dalilnya. Tapi ada dalil umum. Dalil umumnya Allah Maha Sempurna. Alhamdulillah, segala bentuk kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak mungkin Allah punya sifat BAB. Langsung itu kita nafikan, walaupun tidak ada dalil penafiannya secara spesifik. Paham maksudnya? Wa naqulu kama qala. Sudah ini tadi. Wala yablughu wasful wasifin. Allah itu tidak dicapai oleh pensifatan orang-orang yang mensifati. Maksudnya di sini, sepintar-pintarnya orang mensifati Allah tanpa dalil, misalnya ada orang pintar sekali membayangkan, pintar sekali dia menghayal, dia hayalkan sifat Allah, sepintar-pintarnya dia menghayal membayangkan sifat Allah, maka tidak akan pernah tepat. Pensifatannya itu tidak akan pernah tepat.
Itu maksudnya. La yablughu wasful wasifin. Pensifatan orang-orang yang mensifati tidak akan pernah mencapai Allah, menggapai Allah, maksudnya tidak akan pernah tepat dengan hakikat Allah yang sebenarnya. Yang pintar mensifati Allah hanya Allah dan Rasulnya. Yang tepat, perhatikan, yang tepat dalam mensifati Allah adalah hanya Allah dan Rasulnya. Adapun makhluk, sepintar-pintarnya dia sifati Allah, sifati dan ini dan itu dan pasti salah. Pasti salah. Pasti tidak sesuai. Nah, wala yablughu wasful wasifin. Pensifatan orang-orang yang mensifati, jika dia sifati Allah tanpa dalil, ya, tanpa dalil. Kalau dia sifati dengan dalil, ini pasti benar, tepat. Tapi yang dibahas di sini kalau dia sifati berdasarkan karangannya sendiri, dia karang-karang sifat itu pasti tidak akan tepat. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi. Kita imani Al-Quran itu seluruhnya, muhkamnya dan mutasyabihnya. Ini saya sudah jelaskan, ya. Muhkam itu ada dua, muhkam am, muhkam khas. Mutasyabih am, mutasyabih khas. Kalau muhkam am itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu ihkam am. Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu. Apa arti uhkimat? Muhkam. Ayat-ayatnya muhkam. Di situ maknanya ayatnya sempurna. Muhkam artinya mutqan, sempurna dari segala sisi, lafadznya sempurna, maknanya sempurna, tatanan bahasanya sempurna, lafaz-lafaznya sempurna, balaghahnya sempurna. Sempurna. Dari awal sampai akhir. Kemudian ada namanya mutasyabih am. Al-Quran itu mutasyabih satu sama lain. Saling menyerupai satu sama lain. Apa maknanya di situ? Di situ maknanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masani. Allah menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik ucapan, kitaban mutasyabihan masani. Kitab yang saling menyerupai. Kata para ulama, saling menyerupai dalam hal kesempurnaan. Mana mutasyabih am adalah saling menyerupai dalam hal apa? Kesempurnaan. Di sini sempurna, di sana sempurna, semuanya ayatnya saling menyerupai dalam hal kesempurnaan, lafaz, makna, tatanan bahasa dan seterusnya. Baik. Itu mutasyabih am, ada di sana muhkam khas dan mutasyabih khas. Muhkam khas dan mutasyabih khas itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Itu ayatnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Di situ disebutkan muhkam dan mutasyabih secara bergandengan. Berarti di situ muhkam khas, mutasyabih khas. Apa maknanya muhkam khas? Muhkam khas artinya jelas maknanya, wadihul makna, jeli. Kalau mutasyabih khas maknanya apa? Muskil, tidak jelas, ghairu wadih, ghamidul makna, kabur maknanya, tidak diketahui oleh kecuali para ulama, tidak diketahui orang awam, tidak diketahui bahkan para penuntut ilmu yang pemula tidak tahu. Yang mengetahuinya adalah para ulama. Itu maksudnya mutasyabih khas. Taib, hanya saja perlu diingat dalam nama-nama dan sifat itu asalnya dia muhkam. Semua ayat sifat itu muhkam, semuanya jelas maknanya secara umum. Cuman kadang tidak dipungkiri ada sebagian sifat yang tidak dipahami oleh sebagian orang, terutama orang awam. Inilah yang pernah kita bahas di Muqaddimah, yang dimana Ibnu Qudamah dikritik. Taib. Jadi kalau antum mau ketahui apa itu makna muhkam dan mutasyabih, hafal 3 ayat. Ayat apa? Di Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Itu satu. Ayat kedua apa?
Ayat kedua di Fussilat, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu dua. Tiga, ayat satunya yang tadi apa? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Tiga ayat ini menerangkan kepada kita apa makna muhkam dan mutasyabih. Iya. Sebab sebagian orang tidak paham makna muhkam dan mutasyabih. Iya. Kenapa Allah kadang katakan Al-Quran itu muhkam semua, kadang Allah katakan Al-Quran itu mutasyabih semua? Jika dia pahami makna muhkam itu jelas maknanya, mutasyabih itu maknanya tidak jelas, ini bertentangan nanti. Perhatikan, ada sebagian orang memahami begitu. Oh, muhkam itu artinya jelas semua maknanya. Mutasyabih itu artinya apa? Tidak jelas maknanya. Allah berfirman Al-Quran itu muhkam semuanya, ayat-ayatnya muhkam semuanya, berarti jelas semua. Di ayat yang lain Allah mengatakan Al-Quran itu mutasyabih semua. Kitab mutasyabih, kitab yang mutasyabih dari awal sampai akhirnya mutasyabih. Berarti dari awal sampai akhir tidak jelas maknanya. Bagaimana ini? Bertentangan. Di sini dia katakan jelas semua maknanya, di sini dikatakan tidak jelas semua maknanya. Oh, antum tidak paham mana muhkam mutasyabih. Jangan sapu rata maknanya seperti itu. Kalau Allah katakan muhkam semua, maknanya mutqan semua, sempurna semuanya. Ketika Allah mengatakan mutasyabih semua, bukan di situ artinya tidak jelas. Di situ maknanya saling menyerupai dalam hal kesempurnaan. Sementara di ayat Ali Imran, di situlah yang muhkam bermakna jelas maknanya, mutasyabih bermakna tidak jelas maknanya. Paham maksudnya? Jangan bawa makna ayat Ali Imran ke mana ayat di Fussilat dan di ayat yang tadi. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Ayat surah apa itu? Coba cari di HP-nya. Pastikan. Tulis kitaban mutasyabih mathani, tulis al-mathani saja. Apa mathani saja? Mathani. Sudah dapat? Mathani. Tidak ada alif lamnya. Mathani. Ada ya-nya, Tidak dapat? Kenapa lama sekali ketiknya? 4-5 huruf itu mathani. Al-Hijr. Bukan itu. Bukan itu. Cari satunya lagi. Kalau ketik mathani itu muncul semua itu. Antum biar pencarian elektronik lambat ya. Zumar. Allah nazzala ahsanal hadithi. Iya. Apa dia bilang? Zumar. Apa bunyinya di situ, coba baca? Ya. Yang itu. Maksud saya apa? Di Ali Imran, apa makna muhkam di Ali Imran? Tidak jelas maknanya. Apa makna mutasyabih di Ali Imran? Tidak jelas maknanya. Apa makna mutasyabih di Zumar? Apa makna mutasyabih di Zumar? Jangan bilang yang tidak jelas maknanya lagi.
Salah itu salah paham. Saling menyerupai. Saling menyerupai satu sama lain dalam hal kesempurnaan. Kalau muhkam di di Fussilat, apa arti muhkam di Fussilat? Sempurna maknanya, lafadznya, balaghahnya, tatanan bahasanya dan seterusnya. Begitu maksud saya. Jangan bawa definisi muhkam di Fussilat antum bawa ke Ali Imran. Jangan antum bawa definisi mutasyabih di Az-Zumar antum bawa ke Ali Imran. Akan salah paham nanti. Begitu pula jangan sebaliknya. Definisi mutasyabih dan muhkam di Ali Imran antum bawa ke Az-Zumar dan Fussilat. Jangan campurkan, karena masing-masing punya makna tersendiri. Masing-masing punya makna tersendiri. Ini mirip dengan ayat-ayat tentang kadang syafaat dinafikan, kadang syafaat ditetapkan. Kan dalam Al-Quran begitu, ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Bagaimana komprominya? Komprominya yang dinafikan itu syafaat kepada kaum musyrikin. Yang tidak bertauhid. Yang ditetapkan itu adalah syafaat kepada orang yang bertauhid. Yang telah Allah izinkan untuk diberi syafaat kepada mereka. Sama juga hidayah. Hidayah, kadang Allah nafikan hidayah kepada Nabi Muhammad, kadang Allah tetapkan. Kadang Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. La nafiyah. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi di sebagian ayat, innaka la tahdi, pakai lam taukid, engkau benar-benar memberi hidayah. Bagaimana ini? Bertentangan? Jawabannya tidak bertentangan, kompromikan maknanya. Hidayah yang dinafikan dari Nabi Muhammad itu adalah hidayah taufik dan ilham. Nabi Muhammad tidak bisa memberi taufik, tidak bisa memberi ilham. Sementara hidayah yang ditetapkan untuk Nabi Muhammad adalah hidayah apa? Hidayah dilalah wal irsyad. Nabi Muhammad hanya bisa menunjukkan ini jalan yang lurus, ikuti jalan yang lurus. Itu maksudnya dilalah wal irsyad. Kalau dilalah wal irsyad, Nabi Muhammad punya, para ulama punya, para asatidzah punya. Bahkan setiap orang yang beriman kalau dia menunjukkan seorang pada jalan yang lurus, dia punya hidayah dilalah wal irsyad. Dia tunjuki orang ini jalan yang benar, lakukan ini, jalan yang salah hindari ini. Itu kan dilalah wal irsyad namanya. Ini yang ditetapkan untuk Nabi Muhammad dan makhluk. Kalau hidayah taufik, yang memberi taufik hanya Allah. Wallahul muwaffiq, hanya Allah yang memberi taufik. Jelas ya? Begitu. Ada hal-hal dalam Al-Quran itu sekilas bertentangan, tapi kalau orang belajar lagi, tidak ada yang bertentangan. Selalu ada sisi komprominya. Di sini maksudnya begini, di sini maksudnya begini. Jelas ya? Taib. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatih. Dan kami, kata Imam Ahmad, tidak menghilangkan dari diri Allah satu sifat pun dari sifat-sifatnya. Li syana'atin syunniat, karena keburukan yang dijelek-jelekan. Li syana'atin syunniat. Kata Imam Ahmad, kami tidak menolak, tidak menghilangkan satu sifat pun dari sifat Allah gara-gara dijelek-jelekan oleh orang. Sebagian sifat Allah itu dijelek-jelekan oleh ahli bidah. Perhatikan, contoh sifat istiwa. Kata ahli bidah, kalau Allah beristiwa berarti Allah butuh arsy. Kalau arsy-nya hilang, Allah jatuh. Kalau paham ini? Dijelek-jelekan. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti kan sama kayak orang. Orang kalau duduk di atas kursi, kursinya lebih luas daripada orangnya. Berarti kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti arsy-nya lebih besar. Jelek-jelekan. Jelek-jelekan. Supaya apa? Supaya bisa ditawil. Mereka jelek-jelekan dulu supaya berarti di situ arsy bukan arsy mananya, di situ al-mulk. Istiwa di situ bukan istiwa mananya, tapi istaula, istila. Begitu cara mereka. Jelek-jelekan dulu, habis itu mereka tolak.
Kata Imam Ahmad, kami tidak melakukan itu. Kami tidak menghilangkan satu sifat pun dari sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dikarenakan keburukan yang dijele-jelekan oleh orang lain. Tidak. Kita bantah mereka. Kita katakan tidak semua yang berada di atas sesuatu butuh di bawahnya. Kan Allah berada di atas arsy. Apakah Allah butuh arsy? Jawabannya tidak. Makhluk saja ada yang di atas, tidak butuh yang di bawah. Langit di atas, bumi di bawah. Apakah langit butuh bumi? Jawabannya tidak sama sekali. Matahari dan bulan di atas, kita di bawah. Apakah matahari dan bulan butuh di bawah? Bumi? Tidak butuh juga bumi. Seandainya buminya hilang, matahari dan bulan tidak akan jatuh. Seandainya buminya hilang, langitnya tidak akan jatuh. Tidak butuh di bawah. Ini antara makhluk dan makhluk. Berarti kalau Allah di atas arsy, Allah tidak butuh. Bisa logis Allah tidak butuh arsy. Karena makhluk saja ada yang seperti itu. Bagaimana lagi Allah yang maha qadirun, ala kulli syai, mampu atas segala sesuatu. Yang seandainya tidak ada pada makhluk saja, itu masih Allah mampu. Ya kan? Tapi ini masa makhluk mampu, Allah tidak mampu. Kalau makhluk ada yang berada di atas, tidak butuh di bawah, maka Allah lebih mampu lagi untuk dia berada di atas dan tidak butuh di bawah. Belum lagi kita lihat ayat-ayat. Ternyata justru arsy lah yang butuh kepada Allah. Arsy lah yang butuh kepada Allah. Karena arsy itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegakkan oleh Allah. Seandainya bukan karena Allah, arsy itu akan runtuh. Begitu pula langit dan bumi akan runtuh. Jadi yang menegakkan arsy, langit dan bumi adalah Allah. Bukan sebaliknya. Bukan arsy atau langit dan bumi yang menopang Allah. Tidak. Tidak sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menegakkan mereka semua. Jelas ya? Taib. Begitu pula, tidak semua yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Nah, ini syubhat mereka yang kedua tadi. Katanya kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti arsy-nya lebih luas, lebih besar. Jawabannya tidak. Tidak semua yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Lihat lagi langit dan bumi, mana yang lebih besar? Langit, padahal dia di atas. Bumi di bawah, langit di atas. Apakah bumi lebih besar? Tidak. Paham ya? Terbantah logika mereka itu sebenarnya yang mereka namakan dengan dalil akli itu sebenarnya kan bukan dalil akli. Iya, akal-akalan mereka saja. Bukan akal sehat, tapi akal-akalan mereka saja. Sebab kalau kembali ke akal sehat, betulan tidak pernah kontradiksi antara antara akal dan syariat, tidak pernah. Nah, wala nata'addal Qur'ana wal hadis. Dan kami tidak pernah melampaui Al-Quran dan hadis dalam mensifati Allah. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalik. Dan kami tidak mengetahui bagaimana hakikat dari sifat Allah illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Qur'an, kecuali dengan pembenaran dari Rasul dan penetapan Al-Quran. Perhatikan ucapan beliau terakhir itu. Kami tidak mengetahui bagaimananya sifat Allah, bagaimananya hakikat, kaifa kunhu, bagaimananya hakikat. Kunhu bermakna hakikah. Bagaimananya hakikat hal tersebut, yaitu sifat Allah tersebut, kecuali dengan pembenaran dari Rasul dan penetapan dari Al-Quran. Antum pahami? Lihat dulu di depan. Kata Imam Ahmad apa? Kita tidak mengetahui bagaimananya sifat Allah kecuali dengan pembenaran dari Rasul dan penetapan dari Al-Quran. Sekarang kenyataannya, apakah Rasul menjelaskan bagaimananya sifat Allah? Tidak. Apakah Allah menjelaskan bagaimananya sifat Allah? Tidak juga. Berarti tidak bisa kita ketahui kaifiyahnya. Kan Imam Ahmad bilang, tidak mungkin kita tahu kaifiyahnya kecuali dari Allah dan Rasul. Sekarang, apakah Allah dan Rasul memberitakan kaifiyahnya? Jawaban tidak. Kalau begitu tidak
Tidak bisa kita ketahui. Nanti kita tahu betul bagaimana wajah Allah itu setelah di surga. Lihat wajah Allah. Adapun di dunia tidak pernah ada yang melihat Allah di dunia. Dan tidak akan mampu. Sebagaimana Nabi Musa minta melihat Allah. Jangankan Nabi Musa, gunung saja Allah tampakkan sedikit dari dirinya, hijabnya, langsung hancur itu gunung, berkeping-keping. Nabi Musa langsung tersungkur pingsan. Karena tidak mampu, badan manusia di dunia tidak dicipta untuk menghadapi kekuatan yang begitu hebatnya. Nanti di surga baru tubuh manusia dicipta dengan kekuatan yang lebih besar daripada di dunia. Makanya di surga diriwayatkan bahwa kemampuan berjimanya laki-laki di surga lebih kuat daripada di dunia, ya kan? Berarti fisik mereka di sana sempurna. Sempurna dari sisi kemanusiaan, ya, bukan sempurna secara mutlak. Iya, tubuhnya akan kembali seperti Nabi Adam dulu. Iya. Tingginya, lebarnya, tingginya berapa hasta? 30-an hasta. Lebarnya disebutkan di sebagian hadis sekitar 7 hasta. 7 hasta itu sekitar berapa meter? 5 meteran. Iya. Paham ya? Itu disitulah baru bisa menghadapi atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun di dunia tidak ada yang bisa mengetahui bagaimananya sifat Allah, begitu pula wajah Allah, karena tidak ada yang pernah melihatnya. Nah, mana tadi? Selesai ucapan Imam Ahmad. Ucapan Imam Syafi'i ini pendek. Kita baca cepat insyaallah. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kata Imam Syafi'i, singkat saja Imam Syafi'i menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengimani Al-Quran dan Sunnah secara umum, termasuk di dalamnya penyebutan nama-nama dan sifat dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahaminya, menyikapinya? Kata Imam Syafi'i, amantu billah, saya beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah. Maksudnya Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah. Jadi pahami Al-Quran, begitu pula ayat sifat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana yang diinginkan oleh Allah itu? Bagaimana yang diinginkan oleh Allah? Jawabannya, yang diinginkan oleh Allah sesuai zahirnya. Sesuai zahirnya. Kan begini, antum cermati penjelasan saya. Allah itu tentunya berbicara dengan apa? Bahasa yang terfasih, ya kan? Allah itu ahsanu haditsan wa asdaqu qila. Allah itu paling bagus ucapannya, artinya paling fasih ucapannya. Dan Allah itu paling jujur ucapannya, tidak ada kedustaan sedikit pun di dalamnya. Iya. Paling sempurna ilmunya. Iya, Allah adalah apa? Ilmunya sangat sempurna. Kefasihannya dalam menjelaskan sangat fasih. Jujur. Kalau 3 ini terkumpul, maka ucapan, kalau 3 ini terkumpul pada diri seseorang misalnya, sebentar kita berbicara tentang Allah, kita berbicara dulu orang. Kalau 3 ini terkumpul pada orang, punya ilmu sempurna, punya apa? Kefasihan yang sempurna, punya kejujuran yang sempurna. Kalau seorang punya 3 sifat ini, maka ucapannya sangat jelas, mudah dipahami oleh lawan bicara. Paham? Kenapa? Karena sangat fasih. Tidak akan salah, karena sangat jujur. Dan sangat berilmu. Sangat berilmu. Berarti pasti apa? Pasti jelas atau tidak? Kalau jelas butuh ditakwil? Tidak butuh ditakwil, pahami saja sesuai zahirnya. Ya kan? Sekarang kita kembali ke Allah. Allah ilmunya sangat sempurna. Berbicara dengan bahasa Arab terfasih. Ketiga, sempurna kejujuran. Allah asdaqu qila.
Kalau begitu, jelas atau tidak nanti firman Allah? Jelas. Kalaupun tidak jelas di ayat sini, pasti ada penjelasnya di ayat sana. Ya kan? Ataupun kalau tidak jelas di sini, pasti ada penjelasnya di hadis. Tidak akan mungkin tidak jelas. Pasti jelas. Kenapa? Dia paling fasih. Kalau begitu, memahami firman Allah, pahami sesuai zahirnya atau pahami sesuai penafsiran ayat lain. Tafsirkan ayat dengan ayat, atau paling minimal tafsirkan ayat dengan hadis. Kalau begitu tidak boleh kita tafsirkan dengan pemahaman sendiri yang dikenal dengan ta'wil, penyelewengan. Jelas ya? Itulah yang diucapkan Imam Syafi'i. Pahami Al-Quran itu sesuai yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah itu apa? Sesuai zahirnya. Tidak mungkin Allah menjelaskan sesuatu nampaknya begini, ternyata maknanya begini. Apa berarti itu begitu? Begini, ada orang menjelaskan kesannya begini yang dipahami pendengar, ternyata tujuannya lain dia. Orang seperti ini dikatakan apa? Tidak pintar menjelaskan, ya kan? Ya atau tidak? Dia jelaskan begini, yang kita pahami begini, ternyata keinginan dia lain. Ini apa? Orang tidak fasih ini, orang tidak pintar mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya, ya kan? Masa Allah dikatakan begitu? Ketika Allah dia katakan memiliki wajah, bukan wajah situ, bukan wajah. Padahal zahirnya wajah, bukan wajah di situ sebenarnya. Antum tidak tahu itu ini. Akhirnya dia terkesan lebih jago daripada Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Begitu pula ketika memahami hadis. Nabi Muhammad itu orang yang paling sempurna ilmunya, manusia yang paling sempurna ilmunya, makhluk yang paling sempurna ilmunya. Dia makhluk yang paling fasih. Setelah diangkat jadi nabi, dia tidak ada yang lebih fasih dibandingkan beliau. Setelah jadi nabi ya. Dan yang paling jujur. Kalau begitu apa? Sabda-sabdanya pasti jelas atau tidak? Butuh ditawil atau tidak? Tidak butuh ditawil. Apalagi ditawil pakai akal-akalannya orang belakangan. Itulah ucapan beliau selanjutnya. Amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya mengimani Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah. Jawabannya atau pertanyaannya, apa yang diinginkan oleh Rasul? Seperti tadi, sesuai zahirnya juga. Sabda Rasul, pahami sesuai zahirnya. Pahami sesuai zahirnya. Iya. Seandainya Nabi tidak inginkan zahirnya, pasti Nabi jelaskan di hadis lain. Seperti misalnya, seperti Nabi bersabda dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih, beliau berkata, Allah berfirman, hadis qudsi, maridtu walam ta'udni, wahai hambaku, saya sakit. Ini Allah berfirman ini, saya sakit namun engkau tidak menjengukku, membesukku. Perhatikan. Di sini mengesankan Allah punya sifat sakit. Tapi zahir dari hadis ini Allah jelaskan di lanjutan hadis. Apa kata Allah? Fa inna abdi fulan marido walam ta'udhu. Sebenarnya hambaku fulan yang sakit, engkau tidak menjenguknya. Jadi awalnya Allah sandarkan sifat sakit itu padanya. Kemudian setelah itu jelaskan, sebenarnya bukan saya yang sakit, tapi hambaku fulan, dan engkau tidak menjenguknya. Seandainya engkau menjenguknya, kata Allah, maka engkau akan mendapatkan pahala di sisiku. Itu lanjutan hadisnya begitu. Berarti kalau zahirnya disalah pahami, pasti Allah Allah jelaskan di hadis lain atau di hadis yang sama, yaitu di kelanjutan hadis. Kalau Allah tidak jelaskan, berarti sudah itulah yang Allah inginkan. Misalnya istawa bermana dalam bahasa Arab di atas, ya kan? Seandainya bermana istaulah, pasti Allah jelaskan di ayat lain atau lanjutan ayatnya, misalnya sebenarnya istaulah di situ, istawa di situ bermana istaulah.
Tapi ternyata 7 ayat membahas tentang istawa, semuanya pakai istawa. Tidak pernah datang satu ayat pun dengan lafaz istaula, tidak ada. Terus pemahaman menjadi istaula itu dari mana? Kalau tadi kan marido, Allah sakit, kita apa? Kita tolak itu. Kenapa? Karena lanjutannya ternyata bukan Allah yang sakit, tapi hambanya. Adapun Allah menyandarkan sakit pada dirinya di awal, kata para ulama itu untuk menghasung kaum muslimin agar semangat menjenguk orang yang sakit. Paham maksudnya? Allah sandarkan kepada dirinya di awal penyakit itu. Gunanya apa? Gunanya untuk menghasung kaum muslimin untuk semangat membesuk orang yang sakit. Sebab pahalanya besar. Jelas ya? Taib. Sudah dulu, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.